beliau membuat BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Ada kata inovasi yang ini sedang seksi, sehingga hampir semua kementerian menggunakan masalah inovasi sebagai program besarnya. Dan bahkan di desa mungkin rekan-rekan bapak-bapak yang sebagai sekretaris desa pasti tahu setiap tahun mendapatkan dana yang relatif besar. Tahun ini sudah 1 miliar lebih ya, dan itu akan terus bertambah. Dan kami kemarin bahas juga bahwa apakah desa siap mengelola dana yang demikian besar untuk pembangunan tanpa pendampingan dari para pakarnya. Nah, ini desa memang sedang seksi saya bilang, karena termasuk masalah inovasi, ini diperebutkan antara Kemendes dengan Kemendagri, pemerintahan maupun pembangunan masyarakat desanya, bahkan juga Bappenas, Bapeda, juga dinas-dinas itu juga mencoba untuk community development, membangun masyarakat desa dari ekonominya. Jadi itu sebagai pengantar tentang inovasi desa dan industrialisasi di desa. Dari 70.000 lebih itu, 75.000 malah ya, itu sudah ada sebagian yang berinovasi untuk meningkatkan ekonomi desanya. Jadi ada yang berupa produk, ada juga yang berupa sistem manajemen, ada juga berupa kerjasama. Dan seperti apa inovasi desa nanti akan kita diskusikan. Sebelum itu kita minta tanggapan dari Pak Nur Rozuki ya. Ini beliau sebagai sekretaris desa juga punya lembaga tentang desa Nusantara ya. Kajian desa Nusantara ya, Pak Nur Rozuki. Benar, ini Mas Suboko sudah hadir lagi ya. Oke, siapakah Mas Nur Rozuki ini? Silakan diperkenalkan sekilas, Mas Suboko. Terima kasih, Pak Agus Fanar Sukri, Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan memperkenalkan Bapak Haji Nur Rozuki SPD yang terlahir di Lamongan tahun 1965, menyelesaikan pendidikan dasarnya di kota kelahirannya, dan pada tahun 2002 lulus sarjana satunya dari Unisda. Kemudian semenjak menyelesaikan SPG negeri di Lamongan, beliau mengajar di MI, MTS, serta di SMA. Pengalaman beliau sampai sekarang sejak tahun 2000 adalah sebagai sekretaris desa dan aktif di berbagai lembaga kemasyarakatan, juga pembina Karang Taruna, Pemuda, Pramuka di daerahnya. Beliau sejak masa kuliah dan sejak masa sekolah setelah aktif sebagai ketua OSIS. Sampai saat ini beliau adalah melakukan kajian di Lembaga Kajian Desa Nusantara dan juga aktif di Forsec Desi. Demikian sekilas tentang beliau. Mudah-mudahan ini juga salah satu ahli terkait dengan masalah perdesaan. Demikian Pak Agus Fanar Sukri. Oke, makasih Mas Suboko. Ini lengkap, ini dari guru menjadi sekretaris desa, tapi bukan ASN seperti yang disampaikan Prof. Hanif tadi ya. Oke, Pak Mas Nur Rozuki, waktu Anda jangan, karena bukan dosen, tapi guru juga banyak ngomongnya nanti ya. Oke, waktunya mungkin maksimal 15 menit tentang kondisi real di desa seperti apa. Apakah inovasi ini realita atau utopia? Mungkin fokus ke situ aja. Silakan Mas Nur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas berkenannya saya untuk bicara di majelis yang sangat mulia ini. Saya bangga karena desa semakin menarik untuk didiskusikan, di mana sejak tahun 2002 saya kerepotan mencari teman berdiskusi tentang desa, problematika desa yang sebenarnya sejak diefektifkannya Undang-Undang 579, di mana itu ada rentang waktu 9 sampai tahun 90 baru diefektifkan. Padahal itu aturannya
toleransi untuk efektivitas daripada undang-undang itu ada hanya 2 tahun, tetapi kenyataannya pada zaman itu tahun 90 baru diefektifkan. Saya sudah berpikir bagaimana desa bisa dibangun dengan baik. Kemudian perjalanan ini karena jujur saya berkata memadukan antara konsep akademisi dengan realita atau fakta yang ada di lapangan. Jadi mungkin agak beda, saya tidak perlu panjang, tetapi sebenarnya saya bisa panjang. Saya juga Profesor Hanif sangat paham dengan saya karena setiap hari juga membaca tulisan saya, walaupun itu hanya di media sosial, tapi harus diakui selama 5 tahun terakhir ini banyak perubahan yang terjadi di desa-desa di seluruh Indonesia, mulai Aceh sampai Papua ini diakui atau tidak adalah karena tulisan-tulisan saya yang mungkin terkesan adalah saya menulisnya, mereka mengatakan kontroversi. Tetapi sesungguhnya bukan. Tulisan saya yang selama ini bukan sebuah kontroversi. Tetapi adalah saya ingin memunculkan yang selama ini selalu ditutupi. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwasanya sebenarnya atau apa yang dijelaskan Profesor benar. Hybrid ya. Artinya berarti meskipun hybrid itu tetap diakui bahwa desa ini adalah sebuah pemerintahan. Kalau desa diakui sebuah pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 6 ini, maka harus dijalankan dan diakui. Ya, kenyataannya sampai sekarang ini adanya satu keengganan pemerintah. Desa itu antara dilepas dan dicengkeram. Ini, di situ kan ada kewenangan berdasarkan hak asal usul istilahnya, kemudian ada kewenangan ini yang diberikan oleh dengan istilahnya adalah kewenangan berskala desa. Di situ justru lebih banyak adalah desa disetir. Nih, yang kedua, pembinaan dan pengawasan ini 5 tahun terakhir ini itu tidak begitu efektif. Bahkan BPD ini praktis hanya dikasih SK dilantik oleh para bupati, selanjutnya justru BPD dibantai. Karena ini sebagai penyeimbang yang mestinya. Supaya balance, demokrasi bisa jalan, kenyataannya berbeda. Ini. Selanjutnya, terkait dengan inovasi tadi, kalau saya bicara panjang, Bapak, jadi sama saya sebenarnya dengan Profesor Hanu, saya tukang ngomong. Jujur. Tetapi saya juga harus menghormati yang lain, bagi waktu bahwa salah satu hal yang harus dikoreksi ini krusial banget. Bagaimana apa yang diungkap Profesor Hani pada awal pembicaraan tadi, bahwa adanya dualisme kementerian ini menjadi salah satu biang kerok yang krusial yang menjadikan desa carut marut saat ini. Itu. Tidak jelas. Kementerian Desa, pada sisi lain dia ini ngurus desa, tapi pada sisi yang lain ada Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini harus ada pembagian wilayah yang jelas. Kalau di desa, misalnya, kalau di desa ini ada di dalam nomenklatur daripada APBDes, misalnya kita ambil contoh real saja. Di situ ada 4 bidang, ditambah 1 bidang adalah bidang ini karena bidang bencana, keadaan darurat dan kondisi terpaksa. Di situ ada 4 bidang paten, yaitu bidang pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Jika memang dilakukan satu pembagian tupoksi oleh 2 kementerian, saya kira cukup gampang. Urusan tata kelola pemerintahan dan tata kelola pembinaan kemasyarakatan serahkan ke Mendagri. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serahkan ke Mendes.
Karena kebetulan pemberdayaan dan pembangunan ini alokasi anggarannya adalah dari DD. Tidak bisa dipakai untuk penyelenggaraan pemerintahan, tidak bisa dipakai untuk pembinaan kemasyarakatan. Sedangkan untuk dua bidang yang ini, pemerintahan dan kemasyarakatan ini bisa dari harus dari ADD atau dari BHP atau dari PAD. Nah inilah. Tetapi apa yang terjadi? Lebih-lebih pada tahun mulai bulan 3 tahun 2020 ini. Begitu gagap banget para kementerian yang mengurus desa. Sudah ada peraturan-peraturan sebelum yang mengatur tentang itu. Kenapa bingung dengan dengan PP, dengan Permen, dengan surat edaran dan sebagainya ini? Ini negara ini yang ngurus ini orang-orang gagap atau ini loh. Ini harus diperhatikan. Teman-teman dari LIPI, teman-teman ini, apa yang ada ini bahwasanya mengapa kemudian inovasi ini tentang inovasi desa ini sebuah realita atau utopia? Kalau saya mengatakan bahasanya apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri tadi itu hanya contoh kecil dari desa-desa yang kebetulan berhasil dibina dengan intent. Itu. Tapi berapa persen data yang disampaikan tadi, benarkah data itu? Saya tidak. Kami tahu persis di lapangan, setiap hari lebih puluhan informasi yang saya terima. Saya ada di jaringan jejaring sosial saya ini, itu dari Aceh sampai Papua, dan di nomor yang ada di WA ini adalah itu dari Aceh sampai Papua ini sampai 17.000. Jadi saya tahu persis itu. Di pulau kecil yang ada di dekat Halmahera, tahu saya. Di pulau yang paling luar Karimun, saya tahu. Di Natuna, tahu tiap hari. Jadi kalau dikeluarkan dengan data-data seperti itu, saya enggak yakin. Kenapa? Dari keseluruhan yang ada, yang saya masuk pada saya data tentang efektivitas penggunaan dana desa, terutama kalau untuk inovasi loh ini. Selain dari inovasi untuk seluruhnya, maksimal dana desa selama 5 tahun berjalan ini hanya kisaran 30% yang termanfaatkan. Yang lain, betul kan? Yang lain kemana? Yang lain kemana? Bancaan. Ludes bancaan. Kenduri. Ya. Bancaan kenduri rame-rame. Betul. Itu sama dengan Bandes dulu, Pak. Saya iya, ini kan bahkan saya jadi sama. kepala desa. Betul. Iya. Betul. Nih. Dia terima Bandes ya rame-rame ke kota. Omong kosong. Jadi tolong Mendes ini lewat, kalau tadi itu ada Wamendes tadi itu tolong data ini berbarui. Tadi Bapak Sofyan tadi dengan data yang seperti itu. Mohon maaf Bapak Sofyan, bahwasanya aplikasi semacam ini kalau kita berada di lapangan butuh waktu yang panjang. 74.700 ini butuh 74 tahun. Jangan lupa itu. Itu kalau kita hitung 1.000 tahun sukses untuk mengelola data atau untuk memunculkan data itu, berarti kita butuh 74 tahun atau 75 tahun. Jauh Pak Darren. Nah, saya sebenarnya supaya saya khawatir ini juga membawa sponsor. Saya sebenarnya saat ini juga dalam ikatan kontrak dengan Telkom yang sudah menyiapkan aplikasi yang memadukan. Pak Sofyan hanya aplikasinya hanya terkait dengan tata kelola data. Ingat Bapak, aplikasi tata kelola ini semakin tidak menarik karena apa? Di situ proyek merugi. Coba kalau aplikasi itu dipadukan antara tata kelola dan tata niaga, disinilah akan banyak menariknya.
Itu. Dan ini yang sekarang ini sedang dikembangkan oleh Telkom Pusat. Selebihnya Bapak-bapak Ibu bisa bisa telepon pada Telkom Pusat apa ini aplikasinya. Sebab sekarang ini sudah 200 desa yang pakai. Dan insya Allah akhir September ini akan launching di wilayah Jawa Tengah. Pak Hanif, insya Allah mungkin nanti barangkali ada kesempatan nanti saya hubungi bisa ketemu nanti di Karanganyar insya Allah akhir September. Oh ya, siap ya. Ya. Pokoknya kalau ngomongin desa itu pokoknya saya tertarik nih Pak Nur. Jadi kalau saat ini orang di desa ini masih kabur Bapak, Ibu, antara kreativitas dengan inovasi. Di sini kemudian muncul dari Pak Hanif tadi itu utopia atau realita. Karena dari definisi itu tadi itu sudah mereka kabur. Ini baru pada tingkat kreativitas. Di justice itu inovasi, bukan. Ini kita kembali pada satu definisinya saja. Apa toh kreativitas? Apa dengan inovasi? Nanti akan ketemu itu. Bahwa sebenarnya data itu, saya yakin data itu sebenarnya hanya pada jika digabungkan yang disampaikan oleh Bapak Wamen tadi adalah itu data campur antara kreatif dan inovatif. Itu. Saya tidak menggurui masalah ini, tapi saya yakin. Sebab saya pelaku di lapangan, saya tahu banyak, dan kebetulan di daerah ini mungkin tidak banyak Pak Hanif mungkin yang pernah saya cerita, memang tinggal sedikit wilayah provinsi ini yang sudah pernah saya singgahi. Jadi saya tahu kondisi yang ada di lapangan ini. Jadi mohon jangan kemudian Indonesia ini kalau mau berinovasi, konsepnya sudah bagus. Saya kadang-kadang itu Bapak, saya kasihan sama Pak Presiden, sama kasihan sama Pak Jokowi dengan konsepnya membangun Indonesia dari pinggiran. Tetapi ternyata uang ini minggirnya itu minggir jatuh, nggak tahu kemana minggirnya. Nih, dan prosentasenya luar biasa yang bilang ini. Bayangkan Bapak, ada di satu kabupaten tuh, dengan dalih membuat bintek itu dengan dikoordinir dengan pihak ketiga dan sebagainya itu, mereka dikasih tas, dikasih alat tulis, dikasih makan di hotel, tapi dia tidak dapat begitu pulang nggak ada peningkatan apa-apa. Dan yang lucu itu yang ikut orang kejaksaan, orang kepolisian. Iya. Nah, yang memberikan materi justru orang-orang yang sebenarnya tidak ada kompetensi dengan desa. Ini maksudnya apa? Gitu loh. Sekarang saja Bapak ya, BPD pada hari-hari ini, pada bulan 6 kemarin yang mestinya adalah musdes evaluasi. Di mana dari musdes evaluasi ini, akhirnya akan bisa memetakan tingkat keberhasilan kepala desanya, kinerjanya. Mana yang harus dilakukan perubahan? Maka pada bulan 7 akan muncul RKPDes perubahan. RKPDes perubahan itu bisa dilakukan apabila ada rekomendasi dari hasil musdes evaluasi pada bulan 6. Tetapi pemerintah kabupaten tidak pernah gitu. Saya heran. Apakah memang orang-orang di kabupaten, orang kecamatan memang nggak paham? Saya tidak mengatakan mereka tidak paham. Apakah tidak paham? Itu. Ketika kepala desanya tidak membuat LRP atau laporan realisasi anggaran selama 6 bulan atau semester pertama, mereka juga diam. BPD yang ngerti, yang mestinya harus mudes, apa yang harus dimudeskan? Sebab apa? Bahan evaluasinya adalah dari laporan kepala desa. Itu menjadi rujukannya. LRP ini akan menjadi bahan baku untuk dibahas di musdes segena atau enggak, sudah mengena atau enggak kepala desanya. Baru kemudian muncullah RKP perubahan pada bulan 7, terlambat namanya bulan 9. Kemudian APBDes juga dilakukan perubahan. Jadi salah yang kemarin tuh gara-gara Covid bulan 4 ada khusus perubahan APBDes, RKPDes. Ini gagap ini negara ini. Yang ngurus desa ini gagap. Buat aturan sendiri jelas kok. Ya, kenapa? Mas Nur, waktunya 2 menit lagi ya. Iya.
Jadi saya hanya ingatkan, marilah kita berdesa, kita tata desa ini dengan baik. Ayo kita padukan pada sisi akademisi dengan praktisi. Pak Hanif ada di menghuni pada area akademisi. Pak Sofyan, mari. Seandainya kalau ini bergabung dengan para praktisi, misalnya seperti saya, ini praktisi ada di lapangan, saya tahu persis. Itu yakin akan sangat tepat menuju negeri Indonesia yang berkeadilan dan berkemakmuran. Sebagaimana sila kelima. Itu yakin akan seperti itu. Suatu saat saya ingin ketemu, ayo kita lakukan perbincangan ini, mungkin 24 jam saya siap dengan Pak Hanif atau Pak Sof atau kepada yang lain. Iya. Terima kasih Pak. Di sini juga nampaknya banyak sekali teman-teman dari LKDN, karena ini saya sehingga sampai ada 95, saya lihat itu adalah hampir 9% adalah teman-teman dari LKDN. Jadi terima kasih supportnya terhadap tampilan saya, kehadiran saya ini didukung penuh oleh teman-teman LKDN itu yang ada dari Aceh, ada Mas Mon dari Papua, luar biasa Bapak moderator, bahwa kita diikuti ini dari Sabang sampai Merauke. Iya, walaupun itu 95 itu ada yang teman yang dari Natuna, ada yang juga dari Maluku Utara juga ada, Halmahera itu ada itu. Saya cek tadi yang partisipatifnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf jika bahasa saya kurang begitu berkenan. Inilah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, sebenarnya Pak Nur kan jadi sekdes juga. Realitas di desanya Pak Nur seperti apa? Apakah seperti yang disampaikan Prof. Hanif dan Pak Nur sendiri? Saya sebenarnya kalau di desa saya sendiri lancar-lancar aja Mas. Pak, enggak ada masalah. Jadi termasuk apa yang 70% yang buat bancaan enggak terjadi ya? Alhamdulillah tidak termasuk itu. Oke. Ya, dan satu hal Pak, ini mungkin kebetulan ini juga ada Pak Pratikno bahwa saya sebenarnya sudah ada Pak Profesor juga ini. Kalau ingin nyambung juga dengan yang Makassar tadi, bahwa sudah perlu dipikirkan sekarang ini. Jangan berpikir tentang sekolah perangkat desa atau akademi perangkat desa, tapi yang dibutuhkan sekarang ini sebenarnya adalah bagaimana tata kelola pemerintah desa itu menjadi MKDU di seluruh prodi di seluruh Indonesia, terutama perguruan tinggi yang berbasis mahasiswanya dari desa. Ini sudah harus diperlukan itu. Bayangkan itu banyak orang anak-anak itu yang KKN itu dengan istilahnya pikiran atau pemikiran yang sangat kosong, nggak ngerti desa, turun ke desa. Banyak sarjana di desa Pak sebenarnya, tetapi mereka tidak paham tentang tata kelola desa, tidak paham dengan bagaimana inovasi di desa. Karena memang di mata kuliahnya dia tidak pernah bicara tentang desa meskipun orang desa. Ini sudah perlu ini. Saya tegaskan lagi, sebenarnya tahun 2017 saya sudah mengusulkan masalah ini ketika itu adalah Pak Cahyokumolo. Bahwa mata kuliah tata kelola pemerintah desa ini perlu dijadikan MKDU. Oke, itu aja ya yang disampaikan Mas Nur ya. Tadi sebenarnya yang dimaksud Pak Opir tadi bahwa justru desa dan daerah itu perlu bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk bersama-sama bagaimana membangun desa gitu ya. Nah, kalau dikasih bekal dulu, maka saya yakin mereka akan bisa kembali mau turun ke desa. Nah, kalau memang tidak pernah dikasih wawasan tentang desa, bagaimana mereka mau masuk ke desa? Bagaimana mau kerjasama dengan desa? Oke, makasih Mas Nur atas tambahannya. Dan sebagai penutup, silakan Pak Sumbogo menutup acara kita ini karena tadi telah membukanya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekhilafan dan insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus Fanar Sukri
semua para narasumber yang telah berkenan untuk hadir dalam acara WID 5 kali ini dengan tema Inovasi Desa Realita atau Utopia. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Profesor Hani Nurholis, juga para pembahas, Bapak Dr. Sufyan Syaf, Bapak Nur Rozuki, Bapak Oni Bintoro, Pak Hadi, dan Pak Ofirtus, serta Pak Irsan. Dan semoga apa yang telah kita bahas malam ini bermanfaat dan berguna bagi bangsa ini di masa depannya. Kita yakin bahwa nantinya inovasi desa bukan utopia, tapi realita. Baiklah, kita ketemu lagi pada minggu depan di acara WID yang ke-6 dengan mengambil tema Pentahelix. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.